Baik kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya dan kali ini saya akan berbagi tentang bisnis depot air minum isi ulang. Kita menggunakan dua kendaraan untuk pengantaran baik. Untuk menghemat anggaran, depot bisa ditempatkan di rumah dengan cara strategi pemasaran jemput antar galon ke pelanggan. Untuk memulai bisnis depot air minum isi ulang, kita membutuhkan dana. Untuk kapasitas atau spek mesin seperti yang saya punya ini adalah dengan menggunakan 4 bilik. 1 bilik untuk pembilasan, 2 bilik untuk pengisian mineral, 1 bilik untuk pengisian RO, dan kapasitas RO-nya adalah 400 GPD atau sekitar 40 galon per hari. Dibutuhkan modal untuk mesinnya saja sekitar 25 jutaan. Paket 25 jutaan sudah berikut 2 tandon atau 2 toren yang kapasitas 1000 liter masing-masing, serta mendapat mesin sikat dalam galon. Selain itu kita akan mendapatkan pemanas untuk penyegelan tutup galon. Jika konten video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Dengan kisaran harga 30.000 sampai dengan 35.000 untuk galon aqua, dan untuk galon yang bukan merek aqua sekitar 30 atau sampai dengan 33.000. Mengapa kita menggunakan galon aqua? Karena rata-rata konsumen menggunakan galon aqua yang ditukar dengan isi. Apakah perbedaannya? Untuk air RO ini adalah air yang telah difilter dengan menggunakan 2 proses penyaringan, sedangkan air mineral 1 kali proses penyaringan. Dan untuk kandungannya pun berbeda, air RO dan air mineral. Kalau air RO itu adalah kandungannya yang benar-benar air murni karena sudah difilter, kandungan magnesium maupun kalium dan lain-lain yang terdapat pada air mineral itu difilter, dibuang. Maka air RO adalah air yang benar-benar murni dan hanya terdapat air murni dan oksigen. Sementara air mineral itu kandungannya ada kalsium, kalium, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan tubuh kita. Dan dari segi konsumsi apakah yang terbaik, air RO atau air mineral? Sekali lagi seperti saya katakan tadi, tergantung kebutuhan dari konsumsinya. Baik kawan, untuk memulai bisnis depot air minum isi ulang, kuncinya adalah pada pengantaran. Bagaimanakah pemasarannya? Untuk pemasaran, kita tawarkan dari warung ke warung maupun rumah tangga dengan menggunakan sampel yang kita bawa, air mineral dan RO. Kemudian kita coba tawarkan. Setelah itu kita tinggalkan brosur maupun kontak untuk dapat menghubungi kita. Kemudian kunci dalam bisnis ini adalah pada kecepatan pengantaran dan kebersihan. Untuk harga rumah tangga maupun untuk harga warung untuk dijual kembali itu adalah ada perbedaannya. Untuk harga warung saya menjualnya sekitar harga 3.500 untuk mineral, 4.500 untuk RO. Dan untuk pelanggan rumah tangga yang dikonsumsi langsung oleh rumah tangga, kita jual untuk mineralnya dengan harga 5.000 per galon. Kemudian untuk air RO-nya kita jual dengan harga 6.000 per galon. Untuk warung ini kita 1 kali pengantaran biasanya 5 galon sampai dengan 10 galon. Dan untuk memikat pelanggan, jika pelanggan tidak mempunyai galon, kita tawarkan atau kita pinjamkan galon dari depot kita. Untuk perharinya, bisnis depot air minum isi ulang ini, kita bisa mengeluarkan 50 galon sampai dengan 100 galon ke atas. Air sebelum dikirim ke pelanggan, setelah diisi, disegel dengan menggunakan hair dryer. Dipanasi dengan suhu yang tidak terlalu panas agar tidak merangat. Tujuannya diberi segel adalah untuk supaya lebih steril, tidak terkontaminasi dengan udara dan debu.
Setelah itu barulah dibawa ke kendaraan untuk diantar. Ini adalah penyegelan air RO atau reverse osmosis atau oksigen. Beda dengan air mineral karena kandungannya yang telah difilter dulu dengan 2 kali proses. Tisu, segel mineral kita menggunakan warna hijau untuk mineralnya. Untuk segel RO kita menggunakan biru dongker. Untuk tisu harganya 1 bungkus 6.000. Untuk segel baik mineral maupun RO harganya per ikat isinya 200 pieces sekitar 11 ribuan. Untuk mendapatkan update video terbaru kami, klik subscribe dan tanda lonceng yang ada di bawah video ini. Support kami, klik tanda jempol, bagikan ke media sosial Anda. Bagi Anda yang ingin sharing, ketik komentar Anda di kolom komentar. Ya, ini adalah tahapan ya, kita mau ngirim ke anjir 2, anjir 3 air mineral dan RO menggunakan roda 3. Pesanan dari pelanggan warung-warung. Pemrosesan air mineral dan RO tahapannya adalah sebagai berikut. Dari sumber air akan masuk di filter pertama dan kedua yang menggunakan housing transparan agar mudah mengontrolnya untuk melihat apakah filter dalam keadaan bersih atau kotor. Sumber air masuk ke filter pertama dan kedua, baru masuk ke tabung, 2 tabung FRP yang di dalamnya ini ada pasir silika dan karbon aktif. Setelah masuk kedua tabung FRP, barulah fungsi dari 2 tabung itu adalah untuk menyaring zat kimia atau kotoran yang sudah melalui tahapan 2 penyaringan 2 filter yang langsung berhadapan dengan sumber air. Setelah melalui 2 tabung FRP, air disaring kembali, difilter kembali dengan filter 0,5 mikrofarad. Kemudian masuk ke GAC dan CDO. Fungsinya adalah untuk memberi rasa segar air. Kemudian masuk ke filter lagi. Masuk ke filter lagi. Terus difilter lagi dengan filter transparan. Filter terakhir sebelum masuk ke tandon atau toren, sengaja dipasang housing yang transparan agar mudah mengontrolnya, seperti tadi pada filter pertama yang langsung berhadapan dengan sumber air. Setelah melalui tahapan penyaringan beberapa kali, air masuk ke tandon dan akan dialirkan ke keran atau air masuk ke galon. Namun sebelum air masuk ke keran atau dibuka ke keran masuk ke galon, dari tandon difilter lagi dengan 2 filter dengan ukuran 0,5 dan 0,3 mikrofarad. Setelah difilter dengan 2 filter ini, sengaja saya juga kasih housing filter, rumah filter yang transparan agar terlihat kondisi kebersihan filter. Setelah dari tandon masuk ke atau dialirkan ke
sinar ultraviolet di blazing untuk tujuannya membunuh bakteri atau kuman, mikroorganisme jahat yang tidak ditemukan atau membahayakan. Barulah masuk ke keran sebelum kita alirkan ke tandon. Itulah cara kerja proses air mineral. Untuk tahapan air mineral ada sedikit perbedaan dengan tahapan atau produksi air RO. Air mineral yang sudah jadi masuk ke tandon itu diproses lagi melalui rangkaian membran RO melalui tahapan tempat filter yang lebih kecil, halus, sehingga tidak ada kemungkinan atau tidak bisa kuman atau kotoran melewati filter ini. Ini adalah aquafura untuk memberi rasa segar air. Ini keramik dan ini sejenisnya. Setelah mulai proses dari tandon mineral yang sudah jadi tadi masuk ke rangkaian membran RO, dialirkan kembali ke tandon. Namun sebelum masuk ke rangkaian ini, air yang dari tandon mineral yang sudah jadi itu sebelum masuk ke rangkaian membran itu difilter dulu dengan filter 0,1 mikrofarad. Mesin depot air minum isi ulang adalah dengan selalu rutin melihat kondisi filter bersih atau kotor. Jika kotor, kita ganti dengan yang baru dengan menggunakan alat ini yang kita dapatkan satu paket ketika kita membeli housing filter dengan memasukkannya dan memutarnya ke kiri. Kebetulan filter ini dalam keadaan bersih. Kalau kotor kita buka, setelah kita buka diganti dengan yang baru. Jangan dibersihkan atau disemprot, diganti saja dengan yang baru. Sama halnya dengan filter-filter yang lainnya. Cara membersihkannya adalah dengan membukanya dari housing filternya, dari rumah filternya, dengan memutar ke kiri. Begitu, karena ini filternya dalam keadaan bagus, jadi tidak kita buka. Sekali lagi, filter jangan dibersihkan atau disemprot, melainkan diganti yang baru. Karena kalau dibersihkan, itu kemungkinan kotoran tidak terlepas semuanya, masih mengandung kotoran dan bakteri. Mesin depot isi ulang harus rutin dibersihkan dengan melakukan backwash selain dengan penggantian filter. Amat kalau sumber airnya, kebetulan sumber air kita bersih, posisi 2, 3. Oke. Di sini tertulis backwash. Berarti kita akan membersihkan material silika dan karbon aktif dari kotoran maupun zat kimia. Sebaiknya ini dilakukan 15 menit kalau mau benar-benar bersih. Air akan terbuang mengalir. Sekarang terlebih dahulu dibuka, karena tadi sudah saya buka. Dia akan mengalir ke pembuangan di luar. Kalau sudah 15 menit, maka kita akan membersihkan tabungnya. Kalau tadi kan material yang ada dalam tabung FRP. Saklar sekali saja ke kanan. Ini kita membersihkan tabungnya. Kalau ke kanan sekali lagi, ini menutup air. Jadi air tidak bisa lewat ke sini. Ini membuka. Nah, kita akan melakukan tabung yang kedua, tabung FRP-nya. 1 menutup, 2 bersih tabungnya, 3 adalah membackwash, membersihkan kandungan material yang ada dalam tabung FRP. Sama juga 15 menit. Setelah 15 menit ke posisi membersihkan tabungnya. Oh, tadi materialnya yang ada di tabung ini selama 15 menit juga. Jika sudah dilakukan, maka kita akan kembalikan ke posisi membuka. Begitulah kira-kiranya informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.
Semoga konten video ini menginspirasi Anda untuk memulai bisnis usaha depot air minum isi ulang. Untuk mendapatkan update video terbaru kami, klik subscribe dan tanda lonceng yang ada di bawah video ini. Support kami, klik tanda jempol, bagikan ke media sosial Anda. Bagi Anda yang ingin sharing, ketik komentar Anda di kolom komentar. Jika konten video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share.